Alhamdulillahilladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau pada bulan sebelumnya kita sudah membahas seorang sahabat, seorang tokoh yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari buku 100 orang muslim yang mengubah arah sejarah. Jadi buku ini adalah buku bestseller di Timur Tengah sana yang ditulis oleh Syekh Jihad At-Turbani. Kemudian buku ini juga menjadi rekomendasi dari beliau Ustadz Khalid Basalamah karena bukunya cukup bagus untuk dibaca. Yang diantara tokoh-tokohnya yang pertama yaitu dulu sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya ada Abu Bakar, kemudian ada Umar, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain seperti Muhammad Al-Fatih. Dan minggu yang lalu terakhir kita membahas seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW wafat, maka sahabat ini dipilih atau dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat muslim ketika itu menjadi salah satu khalifah, salah satu pengganti Rasulullah SAW di antara 3 sahabat yang lain. Di antaranya ada Abu Bakar, kemudian ada Umar, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian terpilihlah Abu Bakar ketika itu yang menggantikan Rasulullah Muhammad SAW. Dan para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tokoh kita pada malam hari ini, beliau adalah seorang yang masuk Islam. Dia belum masuk Islam akan tetapi dia adalah seorang yang mencari kebenaran, dan dia wafat sebelum bertemu dengan Rasulullah, yakni wafatnya belum, ketika dia bertemu dengan Rasulullah belum menjadi Rasul, belum diutus. Kemudian dia wafat sebelum Rasulullah SAW diutus. Akan tetapi Rasulullah SAW bersaksi dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, walaqad ra'aituhu fil jannah yashabu dzalula. Sungguh, kata Rasulullah SAW, aku melihatnya di surga, dia ini menarik ekor. Padahal dia wafat sebelum Rasulullah SAW diutus. Kenapa? Sampai namanya adalah Zaid bin Amr, bapak daripada Sa'id bin Zaid. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Sa'id bin Zaid. Dan Zaid ini adalah bapak daripada Sa'id ini, sahabat Rasulullah. Zaid ini ketika zaman jahiliyah, ketika umat ketika itu di Mekah, mereka masih masih jahiliyah, masih dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW belum diutus. Kemudian dia dalam kebingungannya, dia mengatakan syatun khalaqahallah wa anzalallahu laha alma minas sama. Kemudian wa anbataha laha alkila wa tadhbahunaha min ghairi ismillah, yang artinya kambing itu, katanya kambing itu diciptakan oleh Allah untuk kalian. Kemudian kambing ini diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit melalui hujan, kemudian diberikan rumput untuknya. Kemudian kalian, kata Zaid, menyembelihnya dengan selain nama Allah. Maka Zaid dalam kebingungannya, pergilah dia ikut kafilah dagang ke Syam untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Pergilah dia ke Syam, yang sebenarnya di Mekah ini, di Jaziratil Arab, sebelum
setelah masa ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdakwah ketika itu, mereka semuanya masih mengagungkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada waktu dia adalah seorang pedagang, yakni kita mundur 4000 tahun yang lalu pada masa Amru bin Lu'ay Al-Khuzai, seorang yang dia ini pergi berdagang ke Syam. Dia kemudian mendapati orang-orang Syam ini menyembah berhala. Kenapa orang-orang ini menyembah berhala? Kemudian Amru bin Lu'ay bertanya, kenapa kalian menyembah berhala? Kemudian orang-orang Syam menjawab, karena kata orang Syam, ketika kami minta hujan, hujan diberikan. Kemudian ketika kami minta pertolongan, kami ditolong. Itu menurut pendapat orang Syam. Kemudian Amru bin Lu'ay ini mintalah berhala satu kepada orang Syam untuk dibawa ke Mekah. Dan inilah cikal bakal orang-orang Mekah sebelum kerasulan Rasulullah SAW, mereka menyembah berhala. Dan mereka membuat berhala dari tanah, kemudian dari kayu, kemudian ada yang membuatnya dari kurma, dari gandum, yang ketika mereka lapar, mereka memakan Tuhan-Tuhan mereka tersebut. Yang ini sampai pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus. Kemudian Amr bingung, tadi Zaid dia pergi ke Syam, dia pergi bertanya kepada rahib Yahudi di Syam, kemudian kepada pendeta Nasrani. Orang-orang pendeta ini mengatakan, ya Zaid, sesungguhnya apa yang engkau sembah ini adalah Tuhannya Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim dan Ismail ini mereka mengesahkan hanya Allah saja, tidak menyembah selain Allah. Sedangkan orang-orang di Mekah ketika itu mereka menyembah berhala. Mereka masih mengakui Allah itu ada, akan tapi mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar disampaikan liyuqarribuna ilallahi zulfah. Ini kami menyembah berhala, kata mereka, untuk mendekatkan kami kepada Allah sebagai wasilah. Kami menyembah Allah. Allah itu ada yang di langit, kata mereka, ada yang di bumi. Yang di langit Allah, kemudian yang di bumi berhala-berhala yang mereka sembah sebagai wasilah. Akan tetapi dalam Islam tentu saja ini menyembah berhala tidak diperbolehkan. Maka pulanglah Zaid bin Amr, pulang kembali ke Mekah. Dia bingung, dia bersandar di Ka'bah, dia mengatakan, ya Allah, aku sangat mencintaimu, aku bersaksi, aku adalah orang yang menyembahmu sebagaimana Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi aku tidak tahu, kata Zaid, bagaimana caranya beribadah kepadamu, kata Zaid bin Amr. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dia minta agar diberikan petunjuk. Dalam kebingungannya, dia mengingkari perbuatan-perbuatan orang yang di Mekah ketika itu, semuanya diingkari oleh Zaid bin Amr. Dan dia bingung lagi, pergi lagi ke Syam, bertanya lagi. Kemudian di Syam dikatakan bahwa sudah ada, nanti akan ada di Arab orang yang diutus dari keturunan Ismail, seorang nabi yang akan membawakan ajaran yang sama dengan apa yang engkau inginkan, wahai Zaid, kata pendeta yang ada di Syam. Kemudian Zaid pulang, kemudian dia menemui Rasulullah. Ketika itu Rasulullah belum menjadi nabi. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini menyelisihi kaumku, aku tidak beribadah sebagaimana kaumku, aku tidak menyembah berhala sebagaimana kaumku. Itu yang dikatakan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu, yang ketika itu beliau belum diutus menjadi nabi. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Fathul Bari. Kemudian dia datang lagi ke Syam, bertanya lagi, ternyata kata pendeta yang ada di Syam, sekarang sudah waktunya, sudah ada yang diutus di negeri Arab sana yang diutus menjadi nabi. Kemudian ketika Zaid pulang di perjalanan, dia dihadang oleh para penyamun, para perampok, dia terbunuh di sana. Maka ketika itu Rasulullah sudah diutus, dia ingin pulang ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi Zaid bin Amr di perjalanan belum sempat bertemu dengan Rasulullah, sudah wafat. Dan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, walaqad ra'aituhu fil jannah, kata Rasulullah, sungguh aku melihatnya di surga, yashabu dzalula, dia menarik ekor. Kita di dalam buku tersebut, di dalam buku tadi tidak dijelaskan apa maknanya menarik ekor. Akan tetapi yang pasti, yang jelasnya Rasulullah bersaksi akan
Zaid bin Amr ini adalah seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dia ini adalah umat. Kenapa dia dikatakan umat? Karena dalam tafsir At-Tabari, beliau menyampaikan, Imam At-Tabari menyampaikan umat itu artinya seseorang yang mengetahui kebaikan. Kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ummah itu artinya adalah ketika semua orang melakukan kesalahan, kemudian dia sendiri saja yang melakukan kebenaran, sebagaimana Nabi Ibrahim dalam Al-Quran juga disampaikan kana ummatan qanita. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, walaupun dia sendiri disebut ummah, karena Nabi Ibrahim dia adalah sendiri saja ketika masa hidupnya dia ini menyembah Allah. Ketika semua orang menyembah berhala ketika itu, Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya, dia melihat ketika itu ada bintang yang timbul, dia mengatakan hadza Rabbi. Kemudian ketika bintangnya tenggelam, dia mengatakan Tuhan saya tidak tenggelam. Kemudian ketika melihat bulan, hadza Rabbi, kata Nabi Ibrahim. Kemudian ketika bulannya tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan saya tidak tenggelam. Kemudian ketika melihat matahari, hadza Rabbi hadza akbar, inilah Tuhanku. Dalam surat Al-A'raf diceritakan ini lebih besar matahari. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan ketika matahari terbenam, ini bukan Rabbku. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, yang intinya adalah Nabi Ibrahim adalah seorang diri, kemudian hanya dia saja yang berusaha mencari kebenaran yang hakiki, untuk mencari bahwa siapa penciptanya, siapa yang berhak disembah di dunia ini. Itulah julukan Nabi Ibrahim, sehingga beliau mendapatkan juluk ummah, kana ummatan qanita. Sungguhnya dia adalah umat yang qanita, itu ada artinya tunduk dan patuh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah seorang, dia bukan sahabat, karena sahabat itu definisinya adalah seorang yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian semasa dengan Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman dengan Rasulullah. Sedangkan Zaid ini dia semasa dengan Rasulullah, akan tetapi dia tidak dengan ketika Rasulullah sudah diutus. Karena bertemu di Rasulullah di dunia, bukan di akhirat. Karena ada juga yang bertemu dengan Rasulullah, dia bukan sahabat. Ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim bertemu di langit, itu bukan sahabat, akan tapi yang bertemu di dunia. Kemudian yakni ketika peristiwa Isra Mi'raj, mereka Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi, itu bukan termasuk sahabat. Kemudian definisi sahabat yang lain, dia wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Nabi, karena ada ketika itu seorang lelaki yang hidup beriman kepada Nabi, namanya Rajal bin Umfuwah, akan tetapi ketika Rasulullah sudah wafat, dia murtad. Ini tidak dihitung sahabat. Atau orang yang semasa dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, dia namanya juga bukan sahabat, tapi namanya adalah muhadram, sebagaimana Raja Habasyah, Raja Najasyi. Dia semasa dengan Nabi, ketika Muslim mendapatkan tekanan yang berat dari kaum kafir Quraisy, umat Muslim hijrah ke Habasyah, hijrah ke Afrika, bertemu dengan Raja Najasyi. Kemudian Najasyi masuk Islam, akan tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah tapi tidak bertemu. Namanya bukan sahabat tapi muhadram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah tentang sahabat Zaid yang kemudian dia doanya agar nanti keturunannya yang bernama Sa'id bin Zaid, ya, ini seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'id ini adalah seorang pendekar, seorang yang panglima pada masa Rasulullah SAW. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW, beliau adalah seorang
psikolog yang handal, psikolog yang sangat paham setiap kejiwaan sahabat, setiap kejiwaan umat ketika itu. Jadi ketika beliau bertemu dengan orang yang pandai membaca Al-Quran, maka Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran, maka Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, dan orang yang mengajarkannya. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan orang yang baik kepada anak dan istrinya, orang yang baik kepada keluarganya, Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada anak dan istrinya, yang baik kepada keluarganya. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Yang ini maksudnya Abdullah bin Umar ingqoma laila, jika dia melaksanakan salat malam. Jadi setiap mungkin dari kita ada yang lebih dalam melaksanakan suatu ibadah. Ya, ini kita ringan, rajin dalam melaksanakan suatu ibadah, kita semangat dalam ibadah tersebut. Anggaplah mungkin kita rajin dalam mengaji, atau rajin sholat malamnya, atau rajin puasa sunnahnya, atau sholat duhanya. Jadi ketika kita mempunyai kelebihan di sini, satu sisi ini, maka setan itu biasanya dia tidak mengganggu kita, akan sulit untuk menghasut kita dalam hal ini. Karena kita sudah semangat, sudah terbiasa, sudah ringan melakukan hal itu. Jadi biasanya setan masuk mengganggu, menghasut kita biasanya dalam hal-hal yang kita paling lemah di dalamnya. Mungkin kita adalah seorang yang tajam lisannya, atau seorang yang mudah membuka aib, atau seorang yang tidak menjaga pandangan. Maka ketika kita ada kelemahan-kelemahan di sini, disitulah setan masuk, disitulah dia mengganggu, menjerumuskan kita sampai kita masuk ke dalam kehancuran. Sama dengan seperti ketika setan ingin menghancurkan umat manusia, ketika ketika menghancurkan anak Nabi Adam, yaitu maksiat yang pertama di dunia, yang anak Nabi Adam ini adalah anak seorang nabi, kemudian dengan rasa dirinya, rasa dengkinya, kemudian dia rela menghancurkan atau menyakiti adiknya sendiri. Kemudian ada mungkin yang sudah sering kita bahas adalah seorang yang dia perempuan rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya, akan tetapi kata Rasulullah dia di neraka. Kenapa? Karena tu'dhi jironaha bilisaniha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ini adalah orang yang ahli puasa, ahli qiyamul lail, salat malam, akan tapi dia, kata Rasulullah, di neraka karena dia menyakiti tetangganya. Bayangkan ini hanya menyakiti tetangga, bagaimana kepada orang yang lisannya tajam kepada para ulama. Tidak ada lagi ketika mungkin mencela ulama yang mungkin tidak sependapat dengan dia, lisannya begitu tajamnya, maka inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama mereka calon, ya ini ada indikasi khawarij. Jadi orang khawarij itu mereka ibadahnya kuat, ibadahnya sangat rajin, sangat taat, akan tetapi lisannya sangat tajam kepada ulama, sangat tajam kepada kaum muslimin. Mereka taat ibadahnya. Jadi jangan pula menjadi alasan mungkin kita tidak mau giat beribadah karena takut dibilang khawarij. Tidak begitu juga. Tapi kalau khawarij tadi mereka cikal bakalnya, kalau dalam zaman Rasulullah kita mengenal sebuah hadis, ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin puasa selamanya, aku ingin siyamud dahar, aku ingin puasa selamanya tanpa ada berbuka. Kemudian aku ingin tidak menikah selamanya karena aku ingin beribadah saja. Dia mengatakan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah nabi, orang yang paling bertakwa di antara kalian, akan tetapi aku puasa dan aku berbuka, aku menikahi perempuan, kata Rasulullah. Maka ini
Rasulullah bersabda, la yashuddu fi hadzal din illa ghalabahu. Tidaklah seseorang itu dia itu mutasyaddid. Mutasyaddid itu memaksakan diri dalam beribadah, yaitu betul-betul taat, akan tetapi dia pasti akan dikalahkan oleh agama itu. Karena ya sebagaimana orang Khawarij, mereka karena berlebihan, mereka kemudian membunuh Ali, membunuh Utsman, kemudian memerangi para sahabat ketika itu. Mereka lisannya begitu gampang untuk memvonis, lisannya begitu gampang untuk mengkafirkan dan membid'ahkan. Jadi ini diantara yang diwanti-wanti, ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yakni dia kepada orang kafir, mereka ini diam saja, tidak tidak ada komplainnya, tidak ada bantahannya. Kemudian kepada sesama muslim begitu tajam lisannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik, atau beliau adalah paling paham, paling mengetahui dan paling mengerti tentang keadaan-keadaan sahabat, keadaan-keadaan orang-orang yang berada di lingkungan beliau ketika itu. Kemudian pada minggu kemarin ada sesuatu yang mungkin terputus, tidak tersampaikan, yaitu bahwa Abdullah bin Al-Jarrah, beliau ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia termasuk, ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di antaranya adalah sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, kemudian Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surganya Allah. Jadi beliau adalah juga merupakan sahabat yang utama, dan sebagaimana juga tadi Zaid, beliau juga manusia pilihan, dan nanti anaknya bernama Sa'id. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan kepada Ustaz Faza yang telah menyampaikan materinya terkait dengan kisah para sahabat, yang alhamdulillah pada malam ini kita telah membahas seorang sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Amr, yang semasa hidupnya belum ketika ini diakui sebagai sahabat, tapi beliau wafat sebelum berjumpa Nabi setelah diangkat menjadi Rasul. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, karena menjelang waktu Isya tiba, itu masih ada waktu sekitar 16 menit Isya, insyaallah itu pada pukul 19:22. Jadi masih ada sekitar waktu 16 menit lagi untuk kita tanya jawab. Ya, fadhal. Fadhal, bismillah. Ini menarik juga yang terakhir tadi, yang Alex tadi. Ya. Jadi ketika amalan seseorang itu bagus, Ya. bagus puasanya, amalan sunnah dan sebagainya, tapi ternyata tergelincir juga, Iya. mampu juga digoda oleh syaitan hingga dia kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama juga. Iya. Jadi dari satu sisi taat menjalankan ajaran agama, kemudian di sisi lain justru melanggar agama itu sendiri kan? Iya. Nah, ini kenapa bisa jadi gitu? Yaitu sebagaimana hadis Nabi, tidaklah orang itu memaksakan diri untuk terlalu taat, ini memaksakan untuk taat, sangat taat, illa ghalabahu dalam agama, kecuali agama itu akan mengalahkannya, akan menggulungnya, karena tidak akan pernah sanggup. Ya contohlah, mungkin ingin puasa selama-lamanya, puasa setahun,
itu ya tidak akan sanggup. Kemudian ingin tidak menikah karena menyalahi fitrahnya, sehingga dia akan kalah, kemudian ya tidak akan sanggup untuk mengalahkan dalam beragama seperti itu. Jadi berarti mereka tuh menjalankan syariat itu tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan anjuran Nabi gitu Iya, ya. dengan anjuran Nabi. Aturan-aturannya. Iya. Jadi mau taat, seperti tadi dia berpuasa, puasa itu ada aturan-aturan. Iya. Tapi dia puasanya Ingin lebih lagi. yang lebih lagi. Iya. Tapi kalau untuk taat itu kan kewajiban kita semua kan mau Iya. berusaha untuk taat itu kan. Iya. Tapi berarti taat ini taat yang sesuai dengan apa namanya syariat. Ya, Syariat. sesuai dengan yang saat dicontohkan oleh Nabi. Jadi Iya. ketika kita taat tapi tak menentu aja misalnya, Iya. itulah yang mungkin bisa menjerumuskan kita tuh ya. Iya, ya. Taat yang berbahaya. Kemudian ada juga suatu ketika yakni orang yang mengatakan Nabi itu tidak adil dalam pembagian ghanimah, dia mencela Nabi, kemudian tanpa bertabayun kepada Nabi, langsung mengatakan Nabi tidak adil membagikan ghanimah. Padahal Nabi mengatakan kalau aku tidak adil, siapa lagi yang adil? Kata Rasulullah. Ini juga dikatakan adalah cikal bakal Khawarij, mereka Nabi saja dikatakan tidak adil seperti itu. Kemudian kalau ada seorang tokoh NU, mungkin sekarang beliau lagi itu adalah Gus Baha. Beliau menyampaikan ya agama itu kenapa orang-orang itu nyaman dalam bermaksiat, karena mereka tidak nyaman dalam taat. Ya, taat itu mungkin terlalu serius, terlalu banyak yang berat-beratnya. Jadi mereka memilih untuk nyaman dalam maksiat, mereka nyaman di sana karena yang di taat itu tidak ada yang nyaman bagi mereka. Ya mungkin diantaranya salah satunya bentuk nyaman versi Gus Baha itu adalah mungkin ketika menyampaikan ada candaannya, tidak melulu serius selamanya seperti itu. Sebagaimana mungkin Ustadz Abdul Somad. Ya mungkin para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan Asy'ariyah atau dengan kalangan ikhwan dari Nahdlatul Ulama mungkin agak ada perbedaan, tapi ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh seorang ulama, Rasyid Ridho, yang bernama Rasyid Ridho, yakni nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna, yang artinya kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Yang hal ini sangat banyak yang kita sepakati, entah itu semangat perjuangannya, entah itu semangat hal-hal ibadah yang banyak sekali kita sepakat. Kita disampaikan dalam kaidah ini, nata'awan fi mattafaqna, kita saling tolong menolong, saling bahu membahu dalam hal-hal yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi ma ikhtalafna, kita saling memberikan uzur, saling memahami dalam hal-hal yang kita berselisih di dalamnya. Mungkin kalau dalam hal-hal yang berselisih bisa mungkin dalam hal bab asma wa sifat, yakni tentang peristiwa baru-baru ini ketika di mana Allah, apakah Allah berada di arasy, apakah Allah itu berada di atas atau berada di mana-mana. Ini adalah khilaf di antara kita, akan tetapi yang samanya juga tidak sedikit. Ada banyak persamaan kita dengan ikhwan-ikhwan yang itu ya mengikuti ajaran Nabi, menjaga penampilan, jenggot, kemudian celana, itu adalah menjaga sunnah. Kemudian menjaga ukhuwah, itu juga sunnah Rasulullah SAW yang harus dijaga. Ya jadi bukan ukhuwahnya kita tidak jaga, sunnahnya yang mungkin dari penampilan, dari jenggotnya, dari celananya, pakaiannya, tidak itu saja. Tetapi dikatakan bahwa menjaga ukhuwah itu juga adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan menengok perbedaannya, lihat persamaan. Ya kalau dari kaidah tadi yang Ustaz Abdul Somad juga sering menyampaikan ya seperti itu. Betul. Khawarij itu bukan aliran. Khawarij. Mungkin seseorang itu tidak menyadari bahwasanya dia itu khawarij. Gimana ya Ustaz? Iya, biasanya tidak menyadari. Tapi ya ada indikasinya. Kalau dalam bahasa Arab qarinah. Jadi ketika dia mempunyai sifat-sifat itu, Ya. dia disebut khawarij. Nah, itu
Itu kita tidak, bukan wilayah kita. Maksudnya kan sifat-sifat yang tadi Ustaz bilang kan suka mencela Iya. sama Iya. mengkafirkan. Berarti kalau yang seperti itu boleh dikategorikan khawarij. Tidak bisa. Yang bisa dikatakan ada indikasi khawarij di dalam dirinya seperti itu. Bukan vonis dia khawarij. Kalau kita memvonis khawarij berarti sama saja kita memvonis juga. Ya, jadi ya kalau dalam kaidahnya itu biasanya kalau yang memvonis itu wilayahnya ulama, karena apa namanya, mereka yang tahu. Kemudian kita hanya bertanya dan tidak juga bisa langsung vonis kamu khawarij karena kamu sering mencela, seperti itu. Tidak seperti itu juga, karena ya bisa jadi ada indikasi seperti itu. Biasanya ada indikasi khawarij, sifat-sifat khawarij di dalam dirinya. Tapi orang khawarijnya memang ada ya. Orang khawarij, ya mereka yang kalau bahasa Arabnya itu mutasyaddid. Yang mutasyaddid itu, syaddid itu artinya kuat, terlalu. Kalau bahasa kita apa ya, mutasyaddid? Garis keras, ya garis keras. Kalau istilah kita ya keras, radikal. garis keras seperti itu. Keras lah. Iya, Semangatnya tinggi. semangatnya tinggi seperti itu. Uji. Ustaz. Ya, fadhal. Kadang-kadang kita kan sering dengar banyak hadis gitu seperti Ustaz bilang tadi, gara-gara tetangga atau apa bisa masuk hal yang kecil itu Ustaz. Iya. Hal masalah tetangga bisa masuk neraka gara-gara ada yang tadi perempuan tadi gara-gara lisan masuk neraka kan. Iya. Seperti itu kadang-kadang yang ada, saya pernah dengar juga hadis tentang gara-gara kucing bisa masuk neraka gitu kan. Iya. Itu semua kan memang hak dari Allah Ustaz. Ya. Cuman apa mereka tuh nggak ditimbang dulu gitu. Kan mereka mungkin bisa nggak secara Ya, ya. apa kan mungkin Iya. yang ahli seperti perempuan yang hadis tadi Ustaz itu kan mungkin Ya. kita rajin sholat misalnya kan Ustaz. Iya. Nah, cuman karena lisannya tadi dia masuk neraka. Iya. Kan kita tahu juga nanti kan kita akan dihisap gitu Ustaz. Iya. Mungkin kan kalau dia juga banyak ibadahnya gitu kira-kira kan Iya. dia bisa agak lebih gitu karena dengan Iya. memang lisannya memang kasar atau macam mana kan itu kan mungkin. Kalau ini kan secara Iya, iya. logika aja berpikir saya Iya, iya. apakah nggak ditimbang dulu kira-kira gitu, nggak dihisap. Dalam surat An-Nur ayat disampaikan itu wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Yani engkau mengira itu adalah perkara yang kecil, akan tetapi di sisi Allah dia adalah sesuatu yang besar. Ya, bisa jadi itu ditimbang dulu, akan tetapi amalannya yang kecil tadi, yang jahat tadi lebih berat daripada amalan yang banyak tadi. Ya, sebagaimana ada seorang pelacur, yang memberi minum anjing, dia masuk ke dalam surga. Ya, karena wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallah azim. Engkau mengira itu adalah remeh saja, tapi di sisi Allah dia sangat berat. Ya, ditimbang berarti karena agung, karena sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditimbang. Kemudian ada hadis yang lain, kalimatani khafifatani indal lisan wa thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, akan tetapi sangat berat di mizan, di timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini ya ringan sekali. Kemudian bahkan Ibnu Qayyim itu menyampaikan ada nanti pada hari kiamat orang-orang mereka menyesal. Kenapa ketika di dunia mereka tidak melakukan sebuah amalan. Amalan ini yang sangat mudah dilakukan, kemudian akan tetapi pahalanya sangat berat di timbangan. Amalan itu adalah zikir. Ya, orang-orang di hari kiamat nanti mereka menyesal karena zikir ini sangat mudah dilakukan, tapi tidak banyak yang melakukannya, kemudian ternyata timbangannya sangat berat. Ya, jadi ya ditimbang, tapi timbangannya walaupun dia kecil akan tetapi kadang sangat berat, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Paling tidak itu supaya kita bisa Iya. lidahnya lah. Kadang-kadang kita dengar Ustaz, gara-gara kucing kan Iya. dia bisa masuk neraka gitu kan. Iya. Yang kucing nggak dikasih makan gitu kan. Nggak ada. Saya Iya. pernah dengar gitu. Iya. Kita soal itu tidak ada. Iya, itu ada hadisnya.
Dia mengurung kucing. Mungkin ya mungkin kadang-kadang kita juga di rumah mungkin udah kucing nggak kita kasih makan, kita kan jadi takut juga Ustaz, kan? Iya, iya. Iya kan begitu Ustaz. Iya, iya, Karena iya. ada hadis sahihnya kan Iya, begitu kan. Itu kan kalau kita bilang kan nggak berat lah gitu kan. Misalnya kita bilang membunuh apa itu kan jelas kan. Iya, iya. Ini kan kucing nggak bisa kasih makan, Mati juga deh. nah, cuman karena itu dia mati, kita bisa masuk neraka gitu kira-kira. Iya, iya. Kita mungkin di rumah bukan ada burung kadang-kadang. Iya. Burung kita biarkan. Nah, burung kan kita kasih makan. Iya. Atau ayam atau ikan yang sering ikan kadang-kadang mati ikan. Kalau itu tidak sengaja, itu ya bukan di luar kemampuan kita. Kalau yang hades itu sengaja dikurung kucingnya, tidak dikasih makan, dikurung seperti itu, kucingnya mati. Lagi ngurung orang ya. Iya. Hati-hati Waji. Bahkan ada gara-gara lalat masuk neraka dan gara-gara lalat masuk surga saat ya. Ah iya. Lalat banyak di rumah kan? Tapi kurasa Ustaz, itu berkaitan juga dengan hati bro. Karena ketulusan hati dia tadi memberikan itu, Ya. hanya besar pahalanya. Iya, Kalau berkaitan dengan misalnya hati. Dia cuma ngasih gitu tapi tidak ada rasa tulus tuh saya rasa enggak. Ya kan? Iya, bisa. Itu ketulusan hati tadi itu yang dinilai mungkin. Ya. Kita memberi sedikit tapi hatinya tulus itu. Jadi itu memang besar nilainya. Ikhlas bahasa apanya. Terus dengan ikhlas lebih sama itu. Ya, silakan. Boleh kita dianggap kecil. Iya. Mungkin ya oleh Allah dia nggak besar-besar. Heeh. Makanya kita merasakan kecil gitu ya. Iya. Kita kan biasa. Iya. Tapi oleh Allah itu besar jadinya. Iya. Mana hanya dengan kalimat subhanallah. Heeh. Kecil oleh kita. Iya. Allah itu luar biasa. Iya. Nah itu kan hanya Allah. Iya. Nggak bisa kita Iya. yang tahu kan. Iya, itu ada juga sebuah pertanyaan yang mengatakan bagaimana dengan kalangan non-muslim yang dia dilahirkan dari seorang yang mungkin dilahirkan dari orang Kristen, nanti neneknya orang Kristen, kakeknya sampai ke atasnya Kristen semua. Berarti masuk surga tuh untung-untungan. Alhamdulillah kita dilahirkan dari orang muslim. Seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu. Ada yang bertanya. Kita dilahirkan muslim, kemudian nanti nenek kita, ayah kita orang muslim. Bagaimana kalau kita dilahirkan dari orang yang keturunannya kafir semua dan dia tidak mendapat petunjuk. Ya, jadi untung-untungan. Maka dijawab bahwa hakikoh itu adalah kebenaran hakiki itu adalah kita mengetahuinya hanya 1% saja. Yang 99%-nya ya Allah yang tahu, Allah lah yang mengaturnya. Kita tidak tahu keadilan Allah itu. Ya kita mungkin alhamdulillah sekarang dari 4.200 agama, beruntungnya kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Nikmat yang sangat besar sekali. Kemudian ya bagaimana dengan orang-orang yang dilahirkan keturunan yang bukan muslim? Maka ada yang menjawab ya hakikoh itu 1% saja kita yang memahami. Jadi itu adalah semuanya rahasia Allah. Allah tentu paling adil, paling paham, paling mengerti, dan kita hanya tunduk dan taat dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Oke. Rasanya cukup karena waktu Isya juga sudah sampai. Mungkin nanti kita kasih waktu 5 menit setelah sholat Isya kalau ada yang mau bertanya lagi. Mungkin kita sudahi, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.